Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Astri. Namun sebelum dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Ustazah Asri izin untuk menyampaikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Yang keempat, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki ke tema 5 ya, yaitu pengalamanku. Nah, subtemanya adalah pengalamanku di rumah. Kali ini kita akan membahas mengenai subtema pengalamanku di rumah. Lalu untuk materi PPKN-nya adalah nilai-nilai Pancasila pertama, sila dan sila kedua. Lalu yang selanjutnya adalah perilaku yang sesuai dengan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga di rumah. Nah, kita akan membahas tema terlebih dahulu ya. Temanya pengalamanku di rumah. Nah, teman-teman, kita nyanyikan dulu lagu temanya ya bersama-sama. Nada lagunya Burung Kutilang. Apakah teman pernah mendengar lagu tersebut? 1, 2, 3. Pengalaman di rumah, tempat tinggal manusia. Di dalam rumah terjadi banyak aktivitas lainnya. Di ruang tamu, di ruang makan, dan juga ruang keluarga. Aktivitas di rumah bersama keluarga, menonton film, menari-nari, dan bernyanyi bersama. Makan bersama di ruang makan, berkumpul bersama keluarga. Nah, itu lagu temanya teman-teman. Nanti teman-teman boleh mempelajari lagi ya. Nah, dalam surat An-Nahl ayat 80 yaitu Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Allah mengingatkan akan kesempurnaan nikmat yang Dia curahkan atas para hambanya, berupa rumah, tempat tinggal yang berfungsi untuk memberikan ketenangan pada mereka. Mereka bisa berteduh dari panas dan hujan, berlindung dari segala macam bahaya di dalamnya. Juga bisa mendapatkan sekian banyak manfaat lainnya. Nah, pengalamanku di rumah. Rumah adalah tempat tinggal manusia yang paling nyaman dan mendapatkan banyak sekali kemudahan dan kesenangan dalam hidup. Nah, di dalam rumah terjadi banyak aktivitas, misalnya yang pertama ada ruang tamu. Nah, pasti teman-teman sudah mengetahui apa fungsi dari ruang tamu. Nah, di ruang tamu memiliki fungsi sebagai tempat untuk menerima tamu. Ruangan ini dapat pula menampung fungsi-fungsi lain sesuai dengan aktivitas penghuni, misalnya untuk pertemuan atau perjamuan. Nah, lalu yang kedua ada ruang makan. Nah, di ruang makan merupakan tempat untuk makan seluruh anggota keluarga. Biasanya terdapat di dekat ruang dapur. Yang ketiga, ada ruang dapur. Nah, di ruang dapur merupakan tempat untuk menyiapkan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Selanjutnya, ada ruang kamar mandi. Nah, di ruang kamar mandi sebagai tempat untuk membersihkan anggota tubuh dari kotoran dan debu, buang air besar dan kecil. Selanjutnya, ruang kamar tidur. Nah, di ruang kamar tidur adalah ruangan yang berfungsi untuk tidur bagi penghuninya untuk melepas segala kepenatan. Nah, ada juga di ruang kerja atau ruang belajar. Nah, di ruang kerja atau ruang belajar adalah ruangan khusus untuk menunjang kegiatan kerja atau belajar. Ada lagi ruang gudang.
Nah, di ruang gudang berfungsi untuk meletakkan berbagai benda yang sudah tidak digunakan lagi seperti perabot rumah yang tidak dipakai. Ruang sholat atau ibadah. Di ruang sholat atau ibadah digunakan untuk sholat bersama keluarga, sholat berjamaah ataupun sendiri. Lalu ada ruang taman. Nah, di ruang taman biasanya terdapat di depan rumah. Taman bisa diisi dengan berbagai tanaman. Ruang teras. Nah, di ruang teras ini, ruangan terbuka yang berada di depan rumah yang dapat diisi dengan kursi-kursi dan meja atau tanaman. Nah, ini ada contoh aktivitas yang biasa dilakukan di rumah. Nah, bercerita atau mendongeng, menonton film keluarga seperti kartun, menari, dan bernyanyi, lalu berolahraga bersama. Nah, itu adalah contoh aktivitas yang biasa dilakukan di rumah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi PPKN. Materinya adalah nilai-nilai Pancasila. Nah, sila pertama dan sila kedua. Selanjutnya adalah perilaku yang sesuai dengan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga di rumah, teman-teman. Kita akan bahas satu persatu ya. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara yang tentunya memiliki peran penting bagi Indonesia. Nah, Pancasila digunakan sebagai landasan untuk membuat hukum yang berlaku di negara kita dan wajib untuk dipatuhi. Nah, sebelum kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja ya isi dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ada pada sila pertama, teman-teman. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi, setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Nah, kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya, yang pertama, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Lalu yang kedua, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita. Lalu yang ketiga, tolong-menolong meski memiliki agama yang berbeda. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang kedua. Nah, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ada pada sila kedua. Nah, maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Nah, apa saja ya? Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama di rumah. Nah, yang pertama, beribadah dengan tekun. Yang kedua, saling mencintai dan mengasihi semua anggota keluarga. Lalu yang ketiga, bersikap jujur dengan orang tua. Yang keempat, membantu anggota keluarga satu sama lain. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua di rumah. Nah, bekerja sama melakukan pekerjaan rumah, mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak, tidak saling mengejek atau menghina antara anggota keluarga. Yang keempat, saling menjaga anggota keluarga satu sama lain. Nah, selanjutnya, contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga di rumah. Hidup rukun bersama anggota keluarga, saling menghargai pendapat, saling menghormati antar anggota keluarga, tidak saling memusuhi keluarga. Nah, itu adalah perilaku yang sesuai dengan sila ketiga ya, teman-teman. Manfaat penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah. Nah, agar keluarga lebih harmonis. Lalu yang kedua, agar keluarga lebih rukun. Yang ketiga, agar keluarga saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan, salah satunya dalam keluarga atau di rumah. Orang tua mempunyai peranan untuk menyatukan tiap perbedaan pendapat yang terjadi antara hubungan anak dan orang tua. Orang tua mencontohkan sikap toleransi antar umat demi persatuan dan kesatuan dengan cara menjaga pergaulan dan hubungan yang baik dengan para tetangganya, walaupun beda ras, agama, suku, dan budaya. Nah, teman-teman,
Selanjutnya kita akan membahas mengenai proyek PPKN. Nah, proyeknya ada 2, teman-teman. Proyek yang pertama, berikan tanda centang yang menunjukkan sila pertama Pancasila di rumah. Nah, selanjutnya teman-teman menuliskan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Di bawahnya ya, jadi nanti teman-teman memberi centang, lalu tuliskan sikap yang sesuai dengan sila pertama di rumah. Lalu proyek yang kedua adalah sama, memberikan centang juga untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua. Nah, lalu untuk proyek yang kedua adalah sila kedua Pancasila. Nah, itu adalah proyek PPKN-nya ya, teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajarannya sudah tuntas. Maka teman-teman boleh mempelajari lagi di rumah ya. Sebelumnya, teman-teman tetap semangat untuk mengerjakan proyeknya di rumah, belajar di rumah. Mohon maaf jika Ustazah Asri menyampaikan informasinya ada salah-salah kata. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan proyek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.